Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 4 SD, bertemu lagi kita pada video kali ini. Baik, pada video kali ini kita melanjutkan pelajaran kita yang pada video sebelumnya, yaitu bab 2 yang judulnya KPK dan EPB. Pada pertemuan kemarin Ibu sudah memberitahu bahwa KPK dan EPB ini kita bagi 4. A. Faktor dan kelipatan bilangan. Nah, ini kita sudah bahas pada video sebelum ini. Kemudian yang B. Faktorisasi prima. Yang C. KPK dan EPB. Dan D. Penerapan KPK dan EPB. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang B, yaitu faktorisasi prima. Baik anak-anak, kita mulai mempelajari yang B, yaitu faktorisasi prima. Nah, sebelum kita belajar tentang faktorisasi prima, ada baiknya Ibu ingatkan kembali pelajaran kamu di kelas sebelumnya, yaitu tentang bilangan asli. Bilangan cacah, maaf ya nak, bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak semua, yaitu bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bilangan prima. Sebelum kita menjawab, Ibu terangkan kembali apa itu yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan bilangan angka atau dengan angka dia sendiri. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan dirinya sendiri. Oke. Ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan dengan dirinya sendiri. Baik anak-anak, kita lihat contoh dari bilangan prima. Nah, kita lihat dari angka yang kecil ya, mulainya. Jadi bilangan prima ini dimulai dari angka 2 ya. 2, kenapa angka 2? Kenapa tidak angka 1, Bu? Karena angka 1 itu bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima dimulai dari angka 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan 2 itu sendiri. Kemudian setelah 2 berapa lagi? 3. Nah, 3 juga adalah bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan juga hanya bisa dibagi dengan 3. Seterusnya kalau 4 bagaimana anak-anak? Nah, kalau 4 apakah dia masuk bilangan prima? Nah, baik, kita lihat ya. 4 itu 1 kali 4, 2 kali 2 hasil perkaliannya, dan 4 kali 1. Berarti dia tidak
termasuk bilangan prima karena dia juga bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 1. Baik, berarti 4 bukan bilangan prima. Ya. Sekarang setelah itu kita lihat bilangan prima selanjutnya adalah 5. Ya, 5 hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa habis dibagi 5. Kalau 6 bagaimana anak-anak? 6 tidak masuk karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 1, bisa dibagi 6. Kalau 7, ya 7 termasuk bilangan prima. Ya, kenapa? Karena hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan 7 itu sendiri. Setelah 7, 8. 8 juga tidak karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 8. Kemudian 9 juga tidak karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Nah, kalau 10 juga tidak. Sekarang lanjutnya adalah 11. Nah, 11 hanya bisa dibagi 1 dan dengan 11 itu sendiri. Nah, seterusnya bagaimana? 13. Kalau 12 juga tidak. Baik anak-anak, bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Baik anak-anak, kita lihat bagian B, yaitu faktorisasi prima. Sebelum kita belajar faktorisasi prima, terlebih dahulu kita lihat adalah faktor prima. Ya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan faktor prima dari 20. Ya kan? Kita lihat dulu faktor dari 20. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Faktor dari 20, kita mulai dari angka 1 terlebih dahulu. Faktor dari 20 kita cari lihat perkalian yang hasilnya adalah 20. Yaitu 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5, kemudian 5 kali 4, terusnya 10 kali 2, dan terakhir adalah 20 kali 1. Maka faktor dari 20 nah, kita lihat di awalnya 1, 2, berapa lagi? 4, berapa lagi? 5, kemudian 10, dan terakhir adalah 20. Nah, inilah faktor dari 20. Sekarang pertanyaannya faktor prima. Kita tentukan faktor prima. Faktor prima dari 20. Nah, kembali ingat bilangan prima tadi. Bilangan prima yaitu bilangannya adalah 2, 3, 5 dan seterusnya tadi kan. Nah, sekarang kita lihat faktor prima dari 20. Untuk menjawab ini kita lihat faktor dari 20. Faktor dari 20 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Di antara angka-angka ini mana yang termasuk bilangan prima? Bilangan prima dimulai dari 2, berarti 2, 4 bukan bilangan, 1 bukan bilangan prima, 2 iya, berarti faktor prima dari 20 kita lihat, kita tulis dulu 2, 4 bukan bilangan prima, kemudian 5, 2, 5, ya kan? Kita lihat 10 bukan bilangan prima karena bisa dibagi banyak angka, kemudian sama dengan 20, 20 juga bukan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Baik anak-anak, kalau seandainya mencari faktor prima, kemudian berbelit-belit dulu mencari faktor dari 20 terlebih dahulu, ibu rasa pasti kalian akan sedikit agak pusing. Ternyata ada cara sederhana untuk menentukan faktor prima.
yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Ya, ini kita lihat pohon. Kenapa dikatakan pohon faktor? Karena dia bentuknya seperti pohon nanti. Jadi kita lihat faktor prima dari 20, pohon faktor dari 20-nya adalah nih 20. Nah, cara mencarinya, kita lihat di belakang angka 0, di belakang angka paling belakang adalah angka 0. Nah, kita bagi dia. Ya. Kalau angka 0 di belakangnya itu menandakan angka ini bisa dibagi dengan 2. Atau kalau 0 dan bilangan genap, maka angka tersebut bisa dibagi 2. Kita lihat di belakang ada angka 0, berarti dia bisa dibagi 2. Berarti 20 ini 2 kali berapa? 2 kali 10. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat 10 ini dibagi lagi. Angka berapa di belakangnya? Angka 0. Berarti dia juga bisa kita bagi dengan 2. 2 kali berapa sama dengan 10? 2 kali 5. Nah, kalau 5 masih bisa dibagi enggak? Tidak, karena 5 termasuk bilangan prima. Maka angka yang di ujungnya kita lingkar. Nah, inilah pohon faktor dari 20. Kembali ke sini. Faktor prima dari 20. Tadi katanya adalah 2 dan 5. Benar, karena ada 2 dan 5. Ya kan? Maka pohon faktor prima dari 20 adalah nih 2 dan 5. Anak-anak paham? Baik anak-anak, kita lihat contoh selanjutnya. Tentukan faktor prima dari 32. Bagaimana kalau seandainya kita langsung aja ke pohon faktor biar tidak berbelit-belit? Mau ya anak-anak ya? Oke, kita lihat faktor prima dari 32. Kita lihat pohon faktor dari 32. Nah, 32 ini berapa kali berapa? Nah, seperti yang Ibu ajarkan tadi, ini kunci juga ini ya anak-anak ya, biar anak-anak bisa gampang mencari pohon faktor. Kalau anak-anak perhatikan angka di belakangnya. Kalau dia angka di belakangnya adalah 0 atau bilangan genap, maka langsung aja dibagi 2. Ya. Berarti 32 bisa dibagi 2. 3 bagi 2, 1, sisa 1, 12 bagi 2, 6. Ya. Nah, kembali lagi, 16 itu berapa kali berapa? Ya. Ternyata angka di belakangnya adalah angka 6, itu adalah bilangan genap. Kembali kita bagi 2. 2 kali berapa sama dengan 16? 2 kali 8. Nah, 8 juga bilangan genap, berarti bisa dibagi 2 lagi. 2 kali berapa sama dengan 8? 2 kali 4. Ternyata 4 juga bilangan genap. Bilangan genap bagi 2 lagi. 2 kali berapa sama dengan 4? 2 kali 2. Nah, inilah tidak bisa lagi kan? Nah, inilah faktor dari 32. Kita lihat, kita lingkar 2. Ternyata faktor prima. Jadi faktor prima anak-anak lihat faktor prima dari 32 adalah nih, semuanya angkanya 2. Berarti faktor primanya adalah 2.
Baik anak-anak, kita masuk yang kedua yaitu faktorisasi prima. Tadi faktor prima, sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah penulisan bilangan dalam bentuk perkalian. Ini kata kuncinya ya. Penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Ya, kita lihat contoh. Tentukan contoh 1 ya. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 20. Dari 6, kita ambil angka kecil dulu ya nak. Dari 6. Contoh soal yang pertama, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 6. Nah, kita bikin pohon faktor dari 6. Untuk menjawabnya ya, jawab. Terlebih dahulu kita lihat buat pohon faktor dari 6. 6. Nah, bagi berapa anak? Karena ini bilangan genap, berarti kita bagi 2. 2 kali 3. Nah, 2 dan 3 sama-sama bilangan prima. Sudah habis sampai di situ. Makanya kita bisa menjawab faktor primanya dari 6, faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 6 adalah, nah kembali kita lihat definisi dari faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah penulisan bilangan dalam bentuk perkalian. Semua faktor primanya, Nah, faktor primanya tadi adalah 2 dan 3. Ya kan? Katanya kalau faktorisasi prima adalah penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Berarti faktorisasi prima adalah 2 kali 3. Katanya dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Maka faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Bisa anak-anak membedakan mana faktor prima dan mana faktorisasi prima. Faktor prima adalah 2, faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3, sedangkan faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Karena faktorisasi prima itu penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Baik, bisa ya anak-anak? Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 20. Jadi dia minta 2 lagi, faktor prima dan faktorisasi prima dari 20. Untuk menjawabnya tentu kita buat pohon faktor lagi seperti yang tadi. Kenapa Ibu buat 20 terus Bu? Supaya kamu paham ya, membedakannya. Karena contoh sebelumnya Ibu memberi 20, ya kan? Oke, nanti setelah ini baru kita coba contoh soal yang lain. Kita lihat pohon faktor dari 20. 20 ini berapa kali berapa? Nah, kita lihat angka di belakangnya 0. Berarti dia bisa dibagi 2. 20 ini 2 kali 10. Nah, 10 bagi berapa? Kita lihat lagi angka di belakangnya.
0 berarti juga bisa dibagi 2. 2 kali 5. Ya kan? Nah, berarti 20 itu pohon faktornya adalah seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita jawab faktor primanya. Faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. 2 dan 5. Nah, bagaimana kalau faktorisasi primanya? Tadi kita tahu faktorisasi prima penulisan bilangan dalam bentuk perkalian semua faktor primanya. Berarti semua faktor prima dibuat dalam bentuk perkalian. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah dimulai dari angka yang kecil ya nak. 2 kali 2, karena semua faktor primanya katanya 2 kali 2 kali 5, ya kan? Baik, tapi karena ada angka 2-nya ada 2 seperti ini ditulis, biasanya faktor prima itu ditulis orang menjadi, ini ada angkanya 2-nya 2 nih. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Itulah faktorisasi prima dari 20, yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukanlah bentuk faktorisasi prima dari 72. Baik, dengan menggunakan pohon faktor kita bisa menentukannya. Ya, kita buat pohon faktor dari 72. Nah, 72 ada angka 2 di belakang, berarti angka genap kita bagi 2. 7 bagi 2 itu 3, sisa 1, 12 bagi 2, 6. 36 angkanya di belakang angkanya adalah bilangan genap, maka juga bisa dibagi 2. 3 bagi 2, 1, 16 bagi 2, 8. Berarti 18. Nah, 18 bagi 2, karena bilangan genap lagi, bagi 2 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, 9 itu adalah 3 kali 3. Nah, faktorisasi primanya adalah ya, kita penulisannya semua faktornya kita tuliskan semua dalam bentuk perkalian. Kita mulai dari angka 2. Biasakan membuat faktorisasi prima ini dari angka kecil ke angka besar. Kita lihat, faktorisasi prima dari 72 adalah 2. Maaf, lupa ibu. Ini harus kita lingkar ya. Maaf ya. Oke. Nah, faktorisasi prima dari 72 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti kita lihat 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Inilah faktorisasi prima dari 72. Kita lihat contoh soal yang keempat. Tentu kita mulai ibu beri angka yang mulai angka besar ya anak-anak. Oke. Yang contoh soal yang keempat, tentukanlah bentuk faktorisasi prima dari 225. Nah, ini kita buat lagi pohon faktor. 225.
kita buat faktor berapa kali berapa. Nah, ini kuncinya. Anak-anak lihat di belakangnya ada angka berapa? Ada angka 5. Itu menandakan 225 ini habis dibagi 5. Jadi 225 ini adalah 5 kali berapa? Ya, Ibu ingatkan kembali perkalian yang berderet ke bawah itu. Ya, kita coba 225 dibagi 5. Anak-anak, Ibu yakin anak-anak sudah bisa semua, tapi alangkah baiknya kita ulang kembali supaya ingat. Ya, 2 bagi 5 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka, berarti 22 bagi 5. Itu bisanya adalah 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 22 kurang 20, 2 kurang 0 adalah 2, ini habis, turun 5. Ya, 25 bagi 5 adalah 5. 5 kali 5, 25, maka habis. Berarti 225 bagi 5 adalah 45. Nah, Ibu yakin 45 anak Bunda pasti bisa, anak Ibu pasti bisa. Oke, 45 bagi berapa nih angkanya? 5 lagi di belakang. Berarti bisa dibagi 5 lagi. 5 kali 9. Ya. Nah, 9 dibagi berapa? Itu adalah 3 kali 3. Berarti nih yang di ujungnya kita lingkar, kita dapatkanlah faktorisasi primanya. Jadi faktorisasi prima faktorisasi prima dari 225 adalah, nah dimulai nih, ini angkanya besar di atasnya anak-anak, di bawahnya yang kecil. Biasakan membuat faktorisasi prima itu dari angka kecil ya. Berarti 3 kali 3, 3 kali 3 kali 5 kali 5. Atau kita sederhanakan menjadi 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5-nya juga 2, 5 pangkat 2. Nah, inilah faktorisasi prima dari 225. Baik anak-anak, kita lihat soal terakhir, soal kelima. Tentukanlah bentuk faktorisasi prima dari 315. Ya, baik. Kita buat pohon faktor dari 315 terlebih dahulu. 315. Nah, kita lihat angka di belakangnya. Angka di belakangnya 5, berarti bisa dibagi 5. Ya kan? Baik, kita cari lagi. 315 bagi 5. 3 bagi 5 nggak bisa. Kita ambil 2, 31 bagi 5, 6. Ya kan? 6 kali 5, 30. 1 kurang 0, 1, 3 habis, turun 5. 15 bagi 5, 3. 3 kali 5, 15, habis. Berarti 315 bagi 5 adalah 63. Nah, sekarang kita lihat lagi di belakangnya. Nah, ini sekarang kalau angka seperti ini bagaimana ya untuk mencari berapa kali berapa? Nah, kalau tidak ada angka 5, tidak ada angka 0 atau angka genap, kita lihat, kita jumlahkan 6 tambah 3, 9. 9 berarti bisa dibagi 3. Itu tandanya angka 63 ini bisa dibagi 3. Paham? Ulang lagi anak-anak. 63 kira-kira dibagi berapa dia? Nah, kalau seandainya kamu terbentur untuk mencari pohon faktor, kamu lihat aja. Kalau dia tidak bisa dibagi, angka di belakangnya 0 atau bilangan genap, itu tandanya dia dibagi 2 pohon faktornya. Kemudian angka 5, itu langsung aja anak-anak bagi 5.
Sekarang kalau angka 3, 6, angka 3 begini bagaimana Bu? Tidak semua di belakangnya angka 3 bisa dibagi 3, tidak semua. Kalau khusus untuk 3, untuk pembagian 3, anak-anak jumlahkan dulu. Ini 6 tambah 3, 9, ya kan? Berarti 6 tambah 3, 9. 9 bisa nggak dibagi 3? 9 ternyata bisa dibagi 3. Tandanya 63 ini bisa kita bagi 3. Paham anak-anak? Nah, kita bagi 3. 6 bagi 3, 2. Habis ya, 3 bagi 3, 1. Ya kan? Nah, sekarang 21 dibagi berapa lagi, Bu? Nah, jumlahkan aja lagi. 2 tambah 1, 3. Berarti dia bisa dibagi 3. Berarti 3, 21 bagi 3 sebetulnya tanpa ini kan anak-anak juga tahu 21 itu adalah 3 kali 7. Ya, itu trik Ibu ajarkan supaya anak-anak nanti kalau ketemu angka yang anak-anak bingung, bagaimana ya? Ini bagi berapa ya? Ini bagi 2 bisa nggak ya? Atau ini bagi 5 bisa nggak ya? Kalau bagi 2 nggak bisa, bagi 5 tidak bisa, maka coba dia bagi 3. Bagaimana cara menentukannya? Kamu anak-anak jumlahkan aja ininya, angkanya. 6 tambah 3 tambah 3 misalnya 633. 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Ya kan? Berarti 633 itu bisa dibagi 3, dijumlahkan ya. Nah, sekarang 21 itu 2 tambah 1, 3, bagi 3 juga bisa, akhirnya 7. Baik. Itu trik ya, supaya anak-anak gampang membuat faktor prima. Jadi sekarang kita lihat dari hasil ini, maaf Ibu kalau ngobrol lupa ini, tuh kan? Lupa membuat seperti ini. Baik, jadi faktor prima dari 315 adalah, ayo anak-anak, dimulai dari angka kecil terlebih dahulu. Angka yang kecil di sini 3, 5 dan 7 ya. 3 kali 3, seterusnya dikali 5 dikali 7, atau lebih singkatnya 3 kali 3 ini berarti 3 pangkat 2, karena 2 buah 3-nya, kali 5 kali 7. Jadi faktor prima dari 315 adalah 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Baik anak-anak, sejauh ini anak-anak paham apa yang Ibu ajarkan? Seandainya anak-anak terbentur, boleh anak-anak komen di bawah. Kemudian anak-anak boleh menanyakan. Insya Allah kalau seandainya Ibu bisa menjawab, akan Ibu jawab pertanyaannya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu ajarkan itu bermanfaat buat anak-anak. Semoga anak-anak semakin hebat, semakin pintar. Ya, baik. Untuk terakhirnya biasanya Ibu juga minta tolong di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.